Saudara dan saudari, saya Romo Kris Purwono Cahyadi dari Pusat Spiritualitas Giri Sonta. Kalau kita mendalami di bulan September ini, bulan Kitab Suci, kita diajak belajar dari seorang tokoh penting di dalam Kitab Suci, di dalam sejarah keselamatan Allah, yaitu Ibu Maria. Ibu Maria tidak hanya menjadi ibu Tuhan, tapi Ibu Maria juga adalah seorang ibu yang memberi teladan kepada kita bagaimana menjadi pendengar dan pelaksana sabda. Kita ingat kisah dalam Kitab Suci ketika Maria dan saudara-saudaranya itu datang untuk menjumpai Tuhan Yesus. Pada saat itu Yesus sedang mengajar, lalu orang-orang bertanya, "Lihat, ibumu dan saudara-saudarimu ada di luar." Lalu apa kata Yesus? "Siapakah ibuku? Siapakah saudaraku? Siapakah saudariku? Semua yang mendengarkan dan melaksanakan kehendak Allah, dialah ibuku, dialah saudaraku, dialah saudariku." Apakah dengan mengatakan demikian Yesus menolak Maria? Bukan menolak Maria. Tapi Yesus justru menunjukkan siapa Maria itu. Seorang pendengar dan pelaksana sabda Allah. Maka kita ingat kisah kabar gembira malaikat kepada Maria. Ketika Maria mendapat kabar gembira dari malaikat Gabriel bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus, mengandung putra Allah, dan Maria bertanya, "Bagaimana mungkin itu terjadi karena aku belum bersuami?" Lalu malaikat mengatakan, "Roh Kudus turun atas." Dan ketika mendengar itu, mendengar bahwa Roh Kudus yang akan berkarya, segera Maria menjawab, "Terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Terjadilah padaku menurut kehendak-Mu." Mana yang lebih penting? Kehendak Allah. Mana yang lebih didengarkan Maria? Kehendak Allah. Dan segera Maria mengatakan ya. Sehingga Maria tidak hanya pendengar, namun pelaksana sabda. Dan kemudian Maria mengunjungi Elisabet saudarinya yang mengandung di usia tua. Dan pada saat Maria dipuji oleh Elisabet, "Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus." Jawab Maria dalam Kidung Magnificat, Kidung Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bersukaria karena Allah penyelamatku." Yang lebih penting adalah kemuliaan Allah. Yang lebih penting adalah pujian penghormatan kepada Allah, kebaktian, adorasi, dan juga penyataan kemuliaan Allah. Itu yang lebih penting. Betapapun Maria dipuji oleh Elisabet, Maria mengatakan, "Saya tidak penting. Yang penting adalah kemuliaan Allah." Sehingga Maria menjawab, "Siapakah aku ini? Jiwaku memuliakan Tuhan. Hatiku bersukaria karena Allah penyelamatku." Bahwa Allah bertindak menyelamatkan, itu yang lebih penting. Bukankah pesan Kitab Suci adalah pesan tentang penyelamatan? Bukankah pesan Kitab Suci pesan tentang kemuliaan Allah? Bukankah pesan tentang Kitab Suci adalah pesan tentang bagaimana Allah berkarya menyelamatkan manusia, Allah yang mencintai kita umat manusia? Itu yang lebih penting bagi Maria. Dirinya tidak penting, sehingga hanya mengatakan, "Jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bersukaria karena Allah penyelamatku." Maka saudari dan saudara, di bulan Kitab Suci ini, bulan Kitab Suci di masa pandemi ini, bulan Kitab Suci di tengah suasana krisis iman, krisis identitas ini, kita diajak untuk, kalau kita mengalami krisis, kalau kita mengalami kegalauan, kalau kita mengalami kegundahan, jangan melihat diri sendiri, melihatlah Allah. Melihatlah kemuliaan Allah, melihatlah dan alamilah karya penyelamatan Allah. Dan Kitab Suci mewartakan, menyingkapkan dan menyatakan karya keselamatan Allah itu. Maka bisa kita katakan bila demikian, seorang pembaca Kitab Suci, seorang pecinta Kitab Suci,
seorang yang menghayati, mewujudkan dan melaksanakan kitab suci. Contohnya, teladannya adalah Ibu Maria. Saudari dan saudara, bulan kitab suci bisa dikatakan belajar dari Ibu Maria. Bulan kitab suci di tengah masa krisis ini bisa dikatakan menapaki jalan hidup Maria, supaya dengan demikian kita layak menjadi abdi Tuhan, hamba Tuhan, sebagaimana Maria mengatakan, aku ini hamba Tuhan. Dan bagaimana mendalami kitab suci? Injil Lukas menyebut tentang Maria menyimpan perkara dalam hati. Kitab suci dicecap-cecap, diresap-resap, disimpan, diolah, direnungkan, dibatinkan dalam hati, sehingga Maria memahami misteri penyelamatan Allah dan kemudian melaksanakannya. Dan dari itu kita bisa melihat, menyimak, dan juga menyaksikan bagaimana Maria sampai berjalan di bawah kaki salib dan berdiri di bawah kaki salib, bahkan digambarkan memangku Yesus yang diturunkan dari salib. Dan betapapun memangku Yesus yang diturunkan dari kayu salib, Maria tetap mengatakan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Selamat menapaki bulan kitab suci, menapaki bulan kitab suci, supaya kita semakin cinta, mendalami, menghayati dan mewujudkan kitab suci sebagaimana Ibu Maria. Salam AMDG.